Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa sallam. Bapak Ibu, Ibu-ibu semuanya. Jadi pertama dan utama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa menghadiri kegiatan KKG Jurus 01 yang rutin dilaksanakan mestinya 1 bulan 2 kali Bapak Ibu, ya. 1 bulan itu 2 kali. Nah, yang diundang bisa kelas rendah, kelas tinggi atau kelas tinggi dan kelas rendah dalam 1 bulan itu. Kebetulan sekarang gilirannya kelas tinggi yang diundang. Kebetulan pemateri kita atau narasumber kita telah mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang bagaimana integrasi literasi numerasi dalam pembelajaran, gitu ya. Nah, adzan Bapak Ibu, pos. Jadi kebetulan hari ini untuk kelas tinggi Bapak Ibu, materi tentang integrasi literasi numerasi seperti apa nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yang kebetulan kemarin diklat di BPGP Provinsi Jawa Timur yang diawali tentang pendirjen ini tentang kompetensi guru. Jadi perlu dipahami, guru memiliki 4 kompetensi, pengawas 5 kompetensi, kepala sekolah 5 kompetensi, pengawas itu 6 kompetensi yang harus dimiliki. Nah, setidak-tidaknya guru harus paham tentang 4 kompetensi yang menjadi bagian integral ya yang harus dimiliki, mulai dari kompetensi kepribadian, sosial, pedagogi, kemudian profesional. Nah, ini harus paham Bapak. Dan kompetensi itu sebenarnya sudah diuji ya di UKG itu sudah ada. Mulai 2015 kita diuji muncul. Setiap ujian di PMM juga sering muncul Bapak. Nah, kebetulan kepala sekolah pada hari ini studi banding ke luar kota mungkin dari beberapa teman misinformasi tentang kegiatan ini, tapi nggak apa-apa, kita tetap lanjut jalan. Kita akan berakhir 2 jam ke depan Bapak Ibu. Nah, tempatnya pindah-pindah misalnya dari Pangaran 1, Panjaluan 2, Panjaluan 1 dan seterusnya. Tidak menutup kemungkinan nanti ke sekolah-sekolah SD swasta yang maju-maju Bapak Ibu kita juga bisa sharing pengetahuan dan lain sebagainya. Jadi dari sekolah apabila ada keilmuan baru mengikuti diklat, silakan kita beri panggung untuk diseminasi di tempat kita ya di KKG ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak banyak dari saya. Selamat belajar. Kami mohon dengan hormat kepada narasumber Ibu Fitri untuk memberikan wawasan kepada kita sehingga kita bisa memperoleh gambaran pengetahuan, bahkan bisa jadi nanti skill kita untuk bisa bagaimana mengintegrasikan literasi numerasi itu dalam modul kita, modul ajar dan pembelajaran. Saya sebagai ketua KKG berharap Bapak Ibu proaktif juga. Ada yang belum masuk grup? Ada yang belum ya? Ada yang belum masuk grup KKG? Nah, nanti sertifikat disertakan di KKG itu di grup kita. Demikian dari saya, sementara silakan kepada Ibu Fitri, kami berikan kesempatan seluas-luasnya untuk berbagi praktik baik di sini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir kepada pengurus KKG dan masukan mungkin nanti dari narasumber setelah acara berakhir untuk refleksi sebentar di sini untuk aktivitas kegiatan berikutnya. Jadi mohon tinggal di tempat dulu narasumber dan pengurus KKG. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Fitri di silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdiri sambil menari. Mari belajar menerima ilmu. Saya Fitri Windasari dari SDN Pajagalan 1. Mau tak kira suruh berdiri beneran. Kita ulangi.
lihat Saya mau ambil tongkat ini, Bu. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Semoga senantiasa rahmat dan hidayahnya kita rasakan. Kita mendapatkan nikmat Islam, iman, serta kesehatan. Bisa hadir untuk saling sharing di sini di kegiatan KKG. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia pilihan Nabi besar Muhammad SAW. Baik, Ibu Bapak, tadi saya sudah memperkenalkan diri saya sekaligus tadi sebenarnya mau mengajak berdiri tapi nggak jadi juga. Tapi tidak masalah. Mohon izin Ibu yang ada di sini juga Bapak-bapak pengurus KKG yang saya hormati, izinkan saya untuk mendiseminasikan atau mengetularkan apa yang sudah saya dapatkan. Mohon izin bukan maksud untuk menggurui Ibu yang lebih senior dari saya. Saya ingin men-share istilahnya diseminasi ya dari apa yang saya dapatkan selama 3 hari di BPGP Jawa Timur di Batu. Di sini ada 6 materi sebenarnya yang kita laksanakan selama 3 hari. Jadi kalau hanya 2 jam dan bahkan ini sudah berkurang, itu sangat minim sekali untuk beberapa praktik. Namun nanti ada beberapa yang akan langsung di-share-kan. Yang pertama yaitu tentang sosialisasi per dirjen. Mungkin Ibu Bapak sudah banyak mengetahui tentang ini. Mohon izin saya sambil operator ini ya Ibu. Ibu semua ini. Gak apa-apa, saya operator. Gak apa-apa Pak. Jadi ini ada tujuan pembelajarannya dari yang kita pelajari di BBGP kemarin, bahwa peserta mampu memahami per dirjen GTK, guru tenaga dan tenaga kependidikan Kemendikbudristek nomor 2626 tahun 2023. Kemudian yang kedua, peserta mampu mengenali implementasi dari setiap kompetensi pada model kompetensi guru. Peserta melakukan refleksi kompetensi guru pada platform Merdeka Mengajar, masih selalu dikaitkan dengan PMN ya Ibu Bapak. Sebelumnya tadi sudah disampaikan Pak Ketua KKG bahwa model kompetensi guru disampaikan bahwa ada 4 ini yang saya tadi sempat singgung, bahwa materi yang saya dapat di BBGP itu ada 6 materi, mulai dari pemaparan Permendikbud per Dirjen Kemendikbudristek, kemudian kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan seterusnya sampai refleksinya. Ini ya Ibu Bapak, model kompetensi teknis guru menjadi salah satu kompetensi jabatan fungsional berdasarkan UU ASN nomor 20 tahun 2023, per Dirjen GTK nomor 2626 tahun 2023. Model kompetensi guru dikeluarkan untuk mengganti per Dirjen nomor 6565/B/DT 2020 tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi. Nah, ini mendorong percepatan transformasi pendidikan dalam kebijakan Merdeka Mengajar. Tentu kalau sudah ada aturan baru, aturan yang lama itu sudah otomatis sudah tergantikan. Jadi sudah ada di tahun 2020 nomor 6565 karena sudah ada yang terbaru, maka secara otomatis itu tergantikan. Atau bahasa yang kita belum asing ya, masih asing bagi saya juga, lex posterior derogat lex superior. Jadi memang peraturan yang baru secara otomatis menggantikan peraturan yang lama. Definisi konsepnya seperti ini. Model kompetensi guru adalah deskripsi pengetahuannya, keterampilannya, dan perilaku dari kompetensi teknis guru yang diperlukan dalam melaksanakan tugas profesinya. Kemudian konsep yang kedua di sini, memang kita adalah seorang guru. Guru itu apa? Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Nah, di sini yang terakhir juga kompetensi teknisnya adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang
di spesifik di sini berdasarkan dengan tentang bidang teknis jabatan. Untuk lebih lanjutnya, Ibu Bapak bisa nanti searching sendiri di Google untuk apa itu. Ini sudah saya sediakan linknya untuk lebih lengkapnya. Ini hanya definisi konsepnya saja yang akan pembahasannya. Ini untuk per Dirjen 2626-nya. Tinggal klik saja nanti di modulnya. Oke, kemudian boleh silakan. Ini tadi yang sudah sebelumnya dibahas oleh Bapak KKG, Bapak Ketua KKG, model kompetensi guru per Dirjen Kemendikbudristek nomor 2626 tahun 2023 tentang kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Ini ya, sampai di manakah ini level beberapa model kompetensi guru? Ada yang masih di level paham, dasar, mumpuni, dan ahli. Mungkin ibu bapak yang ada di sini juga masih bertanya-tanya, saya berada di level mana? Seperti itu. Yang pertama, paham. Paham itu dimaksudkan bahwa kemampuan guru memahami pengetahuan tentang prinsip-prinsip teori dan praktiknya. Kemudian untuk level dasar, kemampuan guru itu menerapkan, sudah masuk menerapkan. Kalau di awal memahami itu masuk ke level 1 paham. Level 2-nya adalah menerapkan, itu sudah masuk level dasar. Kemudian untuk mumpuni itu sudah guru bisa berkolaborasi dan berbagi praktik baik dengan guru-guru lainnya untuk mengembangkan pengetahuan, itu sudah masuk di level 3. Untuk level 4-nya itu sudah disebut ahli, yaitu dimana kemampuan guru untuk bisa membimbing guru yang lain, itu sudah masuk di guru ahli. Ini kemampuan pedagogik. Mungkin ibu-ibu di sini sudah lebih memahami ya apa itu kompetensi pedagogik. Ini adalah kemampuan untuk mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Ini ada level kompetensi pedagogiknya. Tentu ibu-ibu sudah mengerti, bisa merefleksikan diri sendiri berada di level yang mana. Ini untuk level pedagogiknya sendiri itu ada 5. Mungkin sangat banyak sekali ya kalau saya bacakan semua. Saya deskripsikan di situ dari mulai level 1 sampai level 5. Mulai dari memahami konsep lingkungan itu untuk level 1. Kemudian level 2-nya adalah melakukan beberapa upaya strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman. Selanjutnya di level 3 adalah mengevaluasi penggunaan strategi. Yang keempat, berkolaborasi dengan rekan sejawat, itu sudah dilakukan ya. Saya yakin ibu bapak di sini sudah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Sedangkan untuk level 5 itu sudah membimbing rekan sejawat ya. Saya yakin itu juga sudah dilakukan. Sekarang bagaimana ibu menempatkan sudah berada di level yang mana, seperti itu. Saya lanjutkan, ini untuk yang level 1 yang tadi sudah saya paparkan. Memahami konsep lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik, strategi pembelajarannya juga efektif, strategi asesmennya bagaimana, kemudian umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Ini sudah dipahami, itu masih di level 1. Untuk di level 2 itu sudah melakukan upaya strategi, dilakukan upayanya untuk membuat strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman. Untuk level 3 ya sudah meningkat lagi, yaitu sudah mengevaluasi penggunaan strateginya. Untuk level 4 itu sudah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Yang kelima sudah membimbing. Nah, boleh ibu bapak menjawab, merefleksi diri sendiri. Saya sudah ada di level yang mana? Sudah itu saya yakin mungkin sudah ya ada di level 5 gitu ya. Sudah yakin sudah on the top, ya, sudah mulai membimbing rekan. Ya, nanti kan ini dari hasil KKG ini nanti didiseminasikan juga ke rekan di sekolah gitu ya. Selanjutnya ini indikatornya tentang kompetensi pedagogiknya. Indikatornya itu apa saja? Untuk kompetensi pedagogik yaitu lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik, kemudian pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik, asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik.
Ini sub indikatornya untuk kompetensi pedagogik. Saya rasa bisa saya skip. Nanti bukan di skip, bagaimana kita bisa lebih pelajari lebih lanjut karena keterbatasan materi, karena masih ada banyak lagi. Ini untuk kompetensi kepribadian. Ini yang kedua dari 4 kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu kemampuan melakukan refleksi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pendidik dan atau tenaga kependidikan sesuai dengan kode etik profesi dan berpusat pada peserta didik, sehingga menjadi pribadi yang mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Adapun indikator kompetensi kepribadiannya yaitu kematangan moral, emosi, spiritual untuk berperilaku sebagai guru sesuai dengan kode etik guru. Pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi dan orientasi berpusat pada peserta didik. Kemudian kompetensi yang harus dimiliki guru yang ketiga adalah kompetensi sosial, yaitu kemampuan melakukan komunikasi dan interaksi secara efektif dalam berkolaborasi sesama pendidik dan tenaga kependidikan, melibatkan orang tua, wali, dan masyarakat dalam pembelajaran, serta mengembangkan diri dalam organisasi profesi dan jaringan yang lebih luas. Untuk indikator dari kompetensi sosial yang harus kita miliki adalah kolaborasi untuk meningkatkan pembelajaran dengan rekan sejawat, ya tentu kolaborasi. Kemudian keterlibatan orang tua, wali dalam masyarakat dalam pembelajaran, tentu ini juga kolaborasi dengan orang tua ya dalam membimbing pembelajaran anak dan pengembangannya di rumah. Kemudian keterlibatan dalam organisasi profesi, tentu di sini sudah mengikuti organisasi profesi semua, yaitu Bapak yang kita bernaung di situ, dan juga jejaring yang lebih luas untuk peningkatan pembelajaran seperti ini, seperti di kegiatan di Kompel kita ikut aktif seperti ini di KKG, ini masuk di sini. Jadi kita berinteraksi sosial itu masuk di kemampuan kompetensi sosial. Ini sub indikatornya, nanti mungkin bisa dibagikan PPT-nya. Nah, yang keempat yang harus dimiliki guru adalah kompetensi profesional, yaitu kemampuan menguasai materi esensial secara luas dan mendalam untuk menetapkan tujuan pembelajaran dan pengorganisasian konten pengetahuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi kompetensi profesional tentu harus kita miliki dengan indikator-indikator yang sudah ditentukan, seperti pengetahuan konten pembelajaran dan mengajarkannya. Tentu ibu bapak harus menguasai konten yang apa yang akan diajarkan pada peserta didik terlebih dahulu. Jadi guru itu kan menangnya 1 tahun. Jadi sebelum mengajar kan kita sudah lebih tahu dulu. Harus kita menguasai kontennya apa. Kemudian kita juga harus bisa mengetahui karakteristik dan cara belajar siswa. Indikator berikutnya kurikulum dan cara menggunakannya. Tentu kurikulum yang digunakan adalah kurikulum merdeka. Untuk semua sekolah sekarang sudah berlaku ya secara nasional. Ini sub indikatornya sudah ada semua. Saya rasa cukup untuk sosialisasi tentang Perdirjen nomor 2626 tahun 2023 tentang kompetensi guru. Saya lanjutkan untuk materi berikutnya. Nah, aktivitas belajar yang menyenangkan. Jadi kemarin saya juga mendapat ilmu baru tentang ini. Mungkin ibu bapak sudah lebih tahu banyak dan sudah banyak pengalaman tentang aktivitas belajar yang menyenangkan. Sebenarnya seperti apa aktivitas pembelajaran yang menyenangkan itu? Mungkin ada yang ingin berbagi pengalaman sebelum kita belajar lebih lanjut gitu ya, sebelum saya sharing juga. Mungkin ibu bapak ada yang tahu apa sih aktivitas belajar yang menyenangkan menurut ibu bapak di sini? Yang menyenangkan tentu yang pertama yaitu gurunya harus menyenangkan, benar. Gurunya harus menyenangkan, betul itu. Awalnya memang itu, karena nggak mungkin kita itu mengajar masuk ke dalam kelas itu dalam keadaan yang amburadul, dalam keadaan yang berut gitu, dalam keadaan pikiran yang tidak sinkron. Tentu kita harus bisa memanage emosi kita. Kalau di pendidikan guru penggerak itu ada KSE, PSE tentang sosial emosional. Bagaimana kita bisa
mengendalikan emosi untuk bisa membuat keadaan di dalam kelas itu menjadi menyenangkan. Awalnya gurunya harus menyenangkan. Tidak harus guru yang menyenangkan itu terus kita melucu dan lain sebagainya, tidak harus seperti itu. Dengan senyuman anak-anak akan merasa. Jadi atmosfer di dalam kelas itu harus bahagia. Jadi belajar muaranya nanti anak-anak bisa memahami. Di akhir itu kan selalu ditanya tentang refleksi anak-anak nih, bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini, apakah kalian senang? Nah di situ itu berarti kita harus menyenangkan terlebih dahulu untuk anak-anak gitu. Kalau filosofi KHD sedikit saya ingat di materi pendidikan guru enggak, yaitu menghamba pada murid untuk pendidikan berpusat pada murid seperti itu dan seterusnya. Kita membuat anak-anak merasa aman dan nyaman berada di dalam kelas. Itu ya, Ibu Bapak. Maaf nih kalau lemah. Nah ini bagaimana proses belajar yang Bapak Ibu lakukan di kelas? Apakah murid merasa nyaman? Yang dimaksudkan nyamannya ini apakah harus kelas itu ada AC-nya seperti itu? Nah, apakah murid aktif juga di kelas dalam pembelajaran yang Ibu Bapak lakukan? Kemudian apakah tujuan pembelajaran yang Ibu Bapak telah rencanakan itu sudah tercapai? Silakan Pak. Operator. Ya, ini apa yang sudah Ibu Bapak lakukan dalam proses pembelajaran? Bagaimana kelas itu menjadi nyaman? Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa kita harus membuat atmosfer di dalam kelas itu menjadi nyaman, menyenangkan. Nyaman itu dalam artian anak-anak tetap satu aman. Nyamannya bukan hanya karena kipas AC dan lain sebagainya, tapi suasananya. Gak mungkin lah kita mengajar dalam keadaan cemberut, kemudian kita lagi ada problem di rumah, ada permasalahan, kemudian anak-anak kena imbasnya. Itu sangat tidak mungkin. Jadi bagaimana kita memang benar-benar harus membuat anak-anak menjadi senang di dalam kelas, aktif. Nah nanti kita akan bahas satu persatu bagaimana bisa membuat anak termotivasi agar aktif dalam pembelajaran. Tentu Ibu Bapak kalau misalnya menjelaskan kemudian anak-anak no respon gitu, sunyi senyap. Nah di situ kan ada dua pertanyaan, anak-anak benar-benar memahami atau menguap begitu saja, diam saja seperti itu. Apa yang biasanya dilakukan kalau dalam keadaan apalagi siang harinya jam terakhir misalnya di kelas tinggi kan sering anak-anak itu sudah lelah, apalagi tadi pagi misalnya pelajaran PJOK, kemudian mengantuk dan lain sebagainya. Nah hal-hal siasat apa, strategi apa yang sudah Ibu Bapak lakukan di dalam kelas agar semangat belajar anak-anak itu tetap tercipta, anak-anak tetap aktif dan mengikuti pembelajaran dengan sempurna. Itu yang harus kita pelajari. Nanti mungkin akan ada beberapa modul ya yang sering sudah kita dapatkan, bisa akses di PMM itu banyak sekali. Nah salah satunya adalah ice breaking. Nah seperti itu. Kemudian permainan game, pembelajaran yang berbasis permainan. Kemudian juga kita bisa melakukan pembelajaran diferensiasi. Itu juga salah satu strategi yang bisa kita lakukan. Bagaimana anak agar bisa ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nanti akan dikupas berikutnya. Ini ya Ibu Bapak, aktivitas yang menyenangkan dalam pembelajaran. Menyenangkan, kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan minat dan keterlibatan siswa dengan cara menyenangkan dan menarik. Oh iya, menarik. Menarik ini seperti apa Ibu Bapak? Kembali saya dari awal. Jadi gurunya harus menarik dulu nih. Karena kalau gurunya masih cemberut itu ya saya katakan itu masih belum menarik kan anak-anak. Menarik itu bukan harus cantik, bukan harus tampan, tapi yang pasti kita rapi. Ya, guru itu nggak harus cantik, nggak harus tampan, tapi menarik, rapi. Karena itu yang nanti juga akan ditiru oleh murid-murid kita. Komponen yang mempengaruhi aktivitas belajar yang menyenangkan itu tentu keterlibatan aktif, kolaborasi, kreatif, tantangan dan lain sebagainya.
aktivitas belajarnya. Ini yang saya katakan tadi tentang diferensiasi. Mungkin ibu bapak di sini sudah lebih banyak tahu tentang diferensiasi dan bahkan sudah sering mempraktikkannya dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Jadi saya tidak akan mengupas terlalu dalam tentang pembelajaran diferensiasi. Tentu dari prinsip-prinsip utama pembelajaran diferensiasi itu yang kita tahu ada diferensiasi apa saja ibu bapak? Diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Ada lagi yang mungkin bisa dimasukkan yaitu diferensiasi lingkungan. Jadi lingkungan kita kan berbeda. Jadi di Madura ini kan panas, kemudian kita lingkungan perkotaan itu juga berbeda. Jadi nggak mungkin lah kita di sini misalnya di daerah pesisir kemudian ngomongin tentang pegunungan yang di situ juga sudah beda, itu lingkungan sudah berbeda. Nah di sini tujuan utama dari pembelajaran diferensiasi adalah untuk memastikan semua siswa memiliki akses yang sama untuk belajar, meskipun mereka memiliki perbedaan dan cara mereka memahami dan merespon materi pembelajaran. Nah, apakah pembelajaran diferensiasi itu harus dikelompokkan terlebih dahulu, harus dilakukan ke semua diferensiasinya itu dalam satu pembelajaran? Nah, ibu bapak sudah mempraktikannya untuk ketiga-tiganya atau salah satunya saja pembelajaran diferensiasi? Kalau pembelajaran diferensiasi itu kan ada diferensiasi konten, diferensiasi produk, kemudian diferensiasi proses. Apakah semuanya ini harus ada dalam satu kali pembelajaran? Tentu tidak. Tidak harus ada. Jadi kita bisa melakukan misalnya diferensiasi konten saja, itu boleh. Itu bisa. Misalnya saya ingin melakukan diferensiasi produknya saja, nanti hasil akhirnya yang berbeda boleh. Seperti itu bisa. Jadi tidak harus ketiga-tiganya itu dilaksanakan dalam satu kali pembelajaran. Tadi prinsip-prinsipnya menyesuaikan dengan kurikulum dan seterusnya. Banyak ya contoh-contoh pembelajaran diferensiasi di PMM, di berbagi praktik baik, dan juga di itu juga sering beberapa waktu yang lalu juga ada bukan perlombaan sih saya katakan ini semacam kompetisi di situ membuat video tentang pembelajaran berdiferensiasi yang ditentukan durasinya dan lain sebagainya seperti itu. Manfaat pembelajaran berdiferensiasi yaitu peningkatan keterlibatan siswa, ini ya, peningkatan pencapaian pembelajaran dan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi anak-anak itu kalau misalnya dia bisa menemukan hal yang biasa dia pelajari, maka ingatannya itu akan selamanya. Biasanya seperti itu, dan saya pernah melakukan hal itu dan anak-anak merasa senang dan apa yang dia pelajari dia ingat karena dalam prosesnya dia mengetahui untuk cara bagaimana bisa mendapatkannya. Banyak yang dia referensi pembelajaran berdiferensi, contoh-contohnya tidak perlu saya jelaskan lebih dalam karena sudah banyak yang sudah mempraktikkannya. Ini tadi yang sudah sempat saya singgung, diferensiasi konten, proses, dan produknya. Ini kebetulan siswa saya mencoba untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi dari kontennya, proses, kemudian produknya. Ini dampak pembelajaran berdiferensiasinya adalah pembelajaran jadi menyenangkan, tentu anak-anak aktif dalam pembelajaran semuanya, ya, pembelajaran yang dipersonalisasi. Jadi artinya anak ini minatnya di sini, oke, dia sukanya seperti ini, boleh di situ. Terspesialisasi artinya berdasarkan kebutuhan siswa. Dia butuhnya anak misal ini anak visual, oke lah kita berikan tayangan dan lain sebagainya, tayangan video dan begitu. Anak ini kinestetis, mungkin ya, berdasarkan gaya belajar itu kita berikan beberapa kegiatan aktivitas fisik yang melibatkannya, itu bisa. Tantangannya jelas, kadang kita kan gimana nih menghadapi anak-anak dengan berbagai macam karakter. Tentu ada tantangan ya dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, tentu tentang faktor
itu pasti itu. Kemudian tekanannya tinggi karena yang kelompok ini real, yang di sini butuh penanganan ekstra dan lain sebagainya tentu. Kemudian biayanya tinggi, kenapa? Kadang berpikir tentang media yang digunakan. Nah seperti itu, makanya kita itu terkadang patah semangat duluan, jadi sudah lemes duluan, aduh enggak deh kayaknya, padahal belum dicoba. Setidaknya satu yang dicoba dulu, misalnya diferensiasi konten ya kan. Besoknya lagi mungkin kita coba diferensiasi produk dan seterusnya. Nah bagaimana caranya? Bisa ya, ini dengan proyek kolaborasi. Jadi kita kolaborasi dengan guru-guru yang lain, misalnya kalau apalagi kelas yang sudah paralel, jadi kita bisa saling share. Penggunaan teknologi interaktif ini tentu sangat membantu. Aktivitas belajar yang menyenangkan itu bisa menggunakan banyak media pembelajaran yang interaktif. Contohnya, kalau kita menggunakan media seperti ini saja, LCD proyektor, ini kan sudah bukan hal yang asing ya di sekolah. Pasti setiap sekolah itu ada. Nah, kita bandingkan dengan ketika kita mengajar tanpa media. Nah, itu sudah beda. Jadi keaktifan anak itu juga akan berbeda, akan meningkat kalau kita menggunakan media, apalagi penggunaan teknologi yang interaktif. Kemudian tidak hanya LCD proyektor, kita kembangkan lagi misalnya dengan pembelajaran yang menggunakan media interaktif seperti misalnya Wishes, kita buat Canva dan seterusnya di wall. Itu banyak sekali, itu tentu akan lebih menarik anak-anak untuk lebih fokus dan semangat belajar. Itu tentu perlu dicoba ya Ibu Bapak ya. Saya yakin Ibu Bapak itu sudah lebih paham untuk itu. Kemudian untuk menerapkan model pembelajaran dalam aktivitas yang pembelajaran yang menyenangkan ini ya, kalau modelnya tentu Ibu Bapak sudah paham, ada PJBL, model pembelajaran project based learning, kemudian PBL, problem based learning, kemudian game based learning, discovery, dan lain sebagainya. Ini learning station dan sebagainya ya. Itu sudah Ibu Bapak saya yakin sudah lebih paham gitu ya. Nah, ini yang esensial bagi yang akan kita bahas, yaitu penerapan pembelajaran literasi yang menyenangkan. Sebelumnya sering kita dengar literasi, numerasi. Saya ingin tahu dulu, Ibu Bapak sering kan dengar literasi, sebenarnya literasi itu apa? Baca aja Pak. Aduh, saya ini jadi nggak enak ada Bapak literasi dari sini. Aduh, mohon maaf Bapak Ketua KKG ya. Literasi. Iya sih. Ya, literasi sering kita dengar, makanya literasi, literat gitu dan seterusnya. Aduh, mohon maaf, mohon izin ya Bapak Ketua. Nah, supaya suaranya agak menaik sedikit. Iya. Dari tadi saya lihat. Iya. Biasa Pak, sudah siang juga gitu ya. Jadi literasi itu kan berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis. Nah, kemarin itu pada saat di pelatihan juga, kita itu juga ditanya demikian. Kadang kita sering mendengar istilah literasi, namun kita kurang memahami sebenarnya literasi yang seperti apa dan bagaimana. Nah, kemarin itu coba sudah kenal Gemini AI, sudah kenal ChatGPT dan lain sebagainya. Coba tanya, bisa searching, bisa googling literasi itu apa? Saya ingin tahu dulu Ibu Bapak. Ini harusnya tidak ditampakkan dulu ya. Oke. Ini, baiklah kita lanjut aja deh. Penerapan literasi baca tulis dalam pembelajaran tidak hanya terbatas pada mata pelajaran bahasa saja, tetapi mencakup integrasi ke dalam berbagai hal mata pelajaran dan kehidupan sehari-hari. Jadi literasi itu pada dasarnya adalah dapat diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis itu secara sederhana. Tetapi tidak terbatas pada tulisan saja yang dibaca, namun juga
kita bisa membaca gambar, kita bisa membaca tanda. Jadi untuk anak kelas rendah, misalnya di kelas 1 itu kan untuk pengetahuan literasinya tidak harus tulisan di awal, tapi juga bisa membaca gambar. Nanti di kelas atas pun itu juga masih kemampuan literasi, membaca gambar seperti itu. Kemudian penerapan pembelajaran literasi yang menyenangkan seperti apa? Ini penerapan literasi baca tulis dalam pembelajaran tidak hanya terbatas pada mata pelajaran bahasa saja, tetapi mencakup integrasi ke dalam berbagai mata pelajaran dan kehidupan sehari-hari. Ini materi yang nanti akan kita lebih dalam bahas. Nah, penerapan pembelajaran literasi numerasi yang menyenangkan. Numerasi itu tentu ibu bapak langsung mikirnya pasti berkaitan dengan angka. Tapi jangan salah ibu bapak, numerasi itu bukan hanya miliknya guru matematika saja. Sama, literasi pun tidak hanya milik guru bahasa Indonesia saja. Jadi kemarin itu pun juga semua mata pelajaran sebenarnya bisa dikaitkan dengan literasi dan numerasi. Oke, sudah siang untuk semua ya Bu? Sudah lelah, oke. Mau saya ice breaking juga. Tanya jawab. Oh ya, boleh. Saya lanjut dulu ya Pak, ini sudah juga tinggal sedikit lagi. Untuk penerapan pembelajaran literasi numerasi yang menyenangkan, mungkin kita bisa membuat sebuah permainan matematika interaktif untuk yang numerasi. Proyek berbasis matematika, kemudian penggunaan media visual dan multimedia, aktivitas lapangan dan eksplorasi, serta kolaborasi dan diskusi kelompok. Tentu kita harus melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Itu akan lebih lekat ke anak-anaknya, jadi matanya akan lebih kuat. Terakhir, mata sekalian. Terima kasih Ibu Bapak, itu tadi oleh-oleh yang bisa saya berikan dari BPDP selama 3 hari saya di sana tentang pengembangan kompetensi pembelajaran literasi dan numerasi yang menyenangkan, yang diintegrasikan pada seluruh mata pelajaran. Memang materinya diawali dengan sosialisasi dengan Perdirjen dulu nomor 2626 tahun 2023 tentang kompetensi guru. Saya cukupkan dulu Ibu Bapak. Langsung jawab. Oh ya, boleh, silakan Pak. Baik Bapak Ibu, materi dasarnya sudah disampaikan, 2 pokok bahasan tentang Perdirjen 2626 tahun 2023 tentang kompetensi guru, kemudian pembelajaran yang menyenangkan, integrasi, literasi dan numerasi. Jadi tadi sudah dijelaskan sangat banyak tentang literasi. Nah, literasi dasar itu baca tulis Bapak Ibu. Kemudian ada literasi finansial, digital, kewarganegaraan, budaya, kemudian literasi, numerasi, bahkan yang terakhir itu ada literasi gold, literasi awan dan sebagainya. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, jelas apa belas ditanyakan oleh. Saya bingung ini ulang dari depan, nggak apa-apa, nanti konsumsinya tak tambah. Lah kalau ulang dari depan, silakan ditanyakan Bapak Ibu. Ada yang bertanya? Kita sudah paham. Kalau tidak ada saya yang bertanya. Iya. Biar suasana hidup. Nah, silakan Bu Fitri, kita mungkin masih awam ya, bagaimana membuat modul ajar yang bisa terintegrasi dengan literasi numerasi. Soalnya selama ini kita buat modul ajar, di situ ada metode problem solving BDBL misalnya ya. Di sini langkah-langkahnya, sintaknya seperti ini termasuk pada ini. Nah, di modul kita mungkin ya buat modul yang masuk literasi mana, yang masuk numerasi itu mana misalnya, itu kan kita butuh penjelasan juga. Sekalian mungkin ada contohnya di silakan. Benar-benar. Terima kasih Pak Ketua. Jadi memang saya mau tampilkan tentang modul ajar yang terintegrasi dengan literasi numerasi, cuman ada kendala. Saya sudah kirim tadi ke Pak Adi ya Pak. Saya cari file di sini tidak ketemu. Iya. Jadi Ibu Bapak mungkin untuk kegiatan numerasi dan literasi
kita bisa buka PMM juga ya Ibu Bapak. Jadi sebelum berangkat ke BPGP pun saya juga itu menyiapkan diri untuk belajar tentang numerasi dan literasi. Saya bukakan PMM saya sebentar. Di pelatihan mandiri beberapa topik memang sudah ada tentang numerasi dan literasi. Ini ya Bu, jadi mungkin besok nih kebetulan hari Ibu sambil nyetrika atau apa kita bisa sambil dengarkan. Kalau saya begitu Bu, jadi pas lagi tidak ada kegiatan gitu, kita sambil dengerin seperti itu bisa. Sambil lipat baju mungkin sambil lihat ini bisa. Kalau PMM saya nggak bisa dibuka di sini ya Pak Adi. Mas, kalau buka aku. Ini tentang literasi itu tentang kompetensi pendidik, ada tahap layak, kemudian berkembang dan seterusnya. Ini kita ke modul aja dulu. Ini contohnya, sumbernya saya ambil di PMM tentang modul ajar dan integrasi literasi numerasi. Fase C kelas 5 tentang sistem pencernaan pada manusia. Ini harusnya ini ya. Editing. Ya, Editing. saya siap. Nah, ini Ibu Bapak, sebenarnya modul itu kan setidaknya memuat 3 tujuannya dulu. Jadi kita menentukan tujuan pembelajarannya. Ini yang untuk termasuk di literasinya. Melalui pengamatan terhadap video pembelajaran tentang sistem pencernaan manusia, siswa mampu mengenali organ pencernaan pada manusia dengan tepat. Nah, di sini kenapa dimasukkan ke dalam literasi? Karena itu sebuah kegiatan juga membaca gambar. Gambarnya berbentuk di video. Nah, di situ sebenarnya masuk di literasi. Jadi kan anak-anak juga membacanya itu ada pun di keterangan dari video. Seperti itu. Melalui media pembelajaran gambar. Nah, jadi literasi seperti yang saya katakan tadi itu tidak melulu pada hanya tulisan, tapi juga bisa membaca gambar. Gambar organ pencernaan manusia, siswa mampu mengidentifikasi organ pencernaan dengan tepat. Ini beberapa tujuan pembelajaran yang terkait dengan literasi. Melalui pengamatan video pembelajaran tentang gangguan organ dan seterusnya, melalui media pembelajaran. Jadi memang kita di sini menyiapkan ya, jadi harus sedikit meluangkan waktu untuk menyiapkan medianya. Kalau menurut kita akan memberikan memasukkan, mengintegrasikan di sini ya, tentu. Kalau untuk numerasinya contohnya seperti ini Bu. Melalui pengamatan pada media pembelajaran video tentang sistem pencernaan manusia, siswa mampu menghitung lamanya waktu pencernaan makanan manusia dan membentuk tabel diagram dengan tepat. Dan lagi untuk numerasinya, melalui media gambar pencernaan manusia, siswa mampu memahami berapa banyak fungsi organ pencernaan manusia. Jadi ini kan sudah ada literasi di kegiatan mata pelajaran IPAS. Ada numerasinya juga di kegiatan IPAS. Misalnya lagi di pelajaran IPS untuk jenjang SMP, karena kemarin saya berangkat itu SD dan SMP yang lebih itu. Untuk IPS misalnya tentang skala atau di matematika di kelas 5 kalau nggak salah, atau di kelas 6 juga ada skala. Nah, sudah jelas di situ bahwa kita menggunakan kemampuan numerasian. Kita harus bisa juga mengintegrasikannya. Padahal itu kan pelajaran IPS gitu. Tapi di situ kita juga ketemu dengan numerasi. Kemudian misalnya di pelajaran PJOK, kecepatan berlari, kemudian jarak panjangnya, itu kan berarti juga bisa masuk di numerasi. Seperti itu. Sejarah dari sebuah permainan bola basket. Kenapa kok ada 5 orang? Sejarahnya seperti apa? Itu kan bisa masuk ke literasinya. Seperti itu. Ini contoh pendekatannya, Ibu Bapak nanti bisa saya share. Yang terpenting
mengintegrasikan ini loh Ibu Bapak di tujuan pembelajarannya untuk literasi dan numerasinya. Nah, apakah Ibu Bapak di sini sudah memiliki waktu khusus agar anak atau anak didik Ibu Bapak maksud saya, agar anak ini memiliki kebiasaan membaca literasi numerasi seperti itu? Iya, tentu ya Ibu Bapak ya. Iya. Biasanya gimana Ibu? Di awal. Ya, 15 menit ya Ibu. Ya, ya. Buku apa saja Bu itu yang Buku tentang cerita, iya, baik Bu. Itu sangat luar biasa, saya apresiasi. Kadang kita kan di awal sudah keburu mau ngajar nih, nah, kadang-kadang lupa. Nah, saya mengingatkan kembali di situ bisa diselipkan ya Bu ya, tentu ya setiap hari untuk kegiatan literasi di pojok baca kelas. Apalagi Bu selain di sebelum pembelajaran? Oh iya, oke. Kemudian saat istirahat juga itu apa Ibu masih? Oh pulangnya ya Bu. Oh gitu. Oh iya. Ada kalau hari Jumat membaca selain bacanya Iya. sendirian sama-sama di kelas juga mereka ikutan ada. Masya Allah ya. Jadi itu memang literasi yang sudah sangat dibiasakan ya, Bu, ya. Luar biasa sekali. Hebat, bagus gitu. Bagaimana untuk yang lain Ibu Bapak? Untuk kegiatan yang sudah dilakukan untuk literasi numerasi? Berarti ini apa yang sudah saya sampaikan sudah dilakukan untuk literasinya, oke, luar biasa, saya apresiasi sekali. Kemudian untuk mengintegrasikan kegiatan literasi dan numerasi pada setiap mapel, itu yang belum, ya. Nanti insya Allah pulang dari sini dicoba ya Ibu Bapak ya. Iya. Jadi mungkin dibuka-buka kembali modulnya. Kira-kira saya mau masukkan kegiatan literasi numerasi ini ke mapel apa? Nanti seperti itu. Ini contoh saja untuk yang IPAS. Iya, IPAS. Kemarin banyak juga yang dicontohkan itu kelas 7 SMP, tapi nggak saya bawa sini karena memang SMP tentang IPA, kemahnetan dan lain sebagainya seperti itu. Sedikit mengulik PMN Ibu Bapak ya, untuk kegiatan literasi ada topik di situ tentang kompetensi pendidik tahap layak. Nanti mungkin bisa sampai dibuka, dihijaukan dulu, kita dengarkan. Walaupun kita tidak melaksanakan aksi nyata, tapi kan kita sekarang sudah bisa ya untuk mendapatkan keterangan itu. Kemudian selanjutnya ada juga numerasi, ada topik numerasi, kompetensi pendidik tahap cakap dan mahir. Jadi nanti ada penggolongan, nanti Ibu Bapak bisa merefleksi diri sendiri, sebenarnya saya masuk di tahap apa, seperti itu. Sama dengan level pedagogik tadi, saya sudah di level berapa, seperti itu. Literasi pun itu juga ada 1, 2, 3 modul ya. Kompetensi pendidik tahap cakap dan mahir, kemudian kompetensi pendidik tahap berkembang. Ada juga tahap tadi di awal yaitu tahap layak. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau tadi Pak Ali yang bertanya tentang modul sudah saya berikan modulnya. Untuk ke bawah ini Ibu Bapak sudah lebih jago dari saya untuk membuat langkah-langkah pembelajarannya, mulai dari kegiatan awal di pembukaan, inti, kemudian kegiatan penutup yang berisi refleksi juga. Nah ini sebentar di kegiatan inti. Guru mengajukan pertanyaan romantik, menu apa yang kita makan tadi malam? Nah itu sebenarnya sudah masuk di literasi. Siswa menjawab pertanyaan dengan mengingat dan menyebutkan menu makanan tadi malam. Menyebutkan, sebenarnya itu kalau di taksonomi Bloom itu masih menyebutkan, itu masih masuk di C berapa itu Bapak? Menyebutkan itu biasa ya, di C1 ya Bapak. Nah kemudian ini masuk di literasi. Kemudian ini
langkah-langkah ibu bapak mengajar di kelas. Tentu setiap guru memiliki perbedaan ya, tidak sama. Kemudian menyajikan video pembelajaran. Tentu video pembelajaran tadi sudah disebut di tujuan pembelajaran bahwa ini jelas masuk di literasinya. Guru meminta siswa memperhatikan lama waktu proses pencernaan makanan dalam sistem pencernaan manusia. Menghitung lama makanan tercerna sudah jelas, di situ termasuk di numerasi. Numerasi lagi ini juga bisa lama proses makanan dapat dicerna dengan baik. Nah itu kalau yang tadi itu misalnya kecepatan pelari dalam pelajaran PJOK itu kan dihitung, itu berarti numerasinya di PJOK. Menyajikan gambar, tentang gambar tadi membaca gambar tentu jelas itu literasi. Sudah cukup jelas sekali, ibu bapak sudah mengetahui satu hal yang ditekankan bahwa pembelajaran literasi dan numerasi bisa kita integrasikan ke seluruh mata pelajaran. Literasi bukan hanya tanggung jawab guru mapel bahasa Indonesia, numerasi bukan hanya melulu terkait dan tanggung jawab guru matematika, tapi bagaimana kita juga ikut andil dalam mengembangkan kemampuan numerasi dan literasi siswa. Saya rasa cukup itu closing statement saya. Terima kasih banyak ibu bapak. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya serahkan kembali ke Pak Ketua KKD, mungkin ada arahan lainnya. Iya, ibu bapak kita santai saja ya, karena kok sepertinya dari tadi tegang gitu. Mau di ya, closing statementnya kan tadi sudah. Iya, tidak hanya menjadi tanggung jawab guru matematika untuk numerasinya. Kami titip PMM ya ibu bapak di sini untuk kegiatan numerasi dan literasi. Kemudian kita kan juga tahu dikaitkan literasi numerasi itu juga dengan praktek pendidikan dan lain sebagainya seperti itu. Halo, saya buka pin. Ketua KKG-nya sibuk Pak. Tentu kita menginginkan murid kita itu memiliki kecakapan dan kemampuan numerasi dan literasi yang mumpuni. Nah, bagaimana dengan kita? Saya hanya ingin membangkitkan semangat ibu bapak saja. Ibu bapak yang lebih tahu, kita memberikan arahan kepada siswa, anak-anak ayo membaca, ayo kita gemar membaca. Pertanyaannya, untuk mengetuk hati kita sendiri, sudah berapa lembar buku yang kita baca minggu ini? Seperti itu. Baik, saya rasa cukup dulu. Kita berdiri sambil menari, tapi tidak menari ya. Sekarang beneran maksudnya. Kita tahu aja serius itu loh. Salam literasi dan numerasi. Saya Fitri Windasari, haturkan terima kasih. Kasih aplaus Bapak Ibu sekalian. Nah, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya acara kita sederhana, tetapi bermakna. Artinya kalau diimplementasikan benar-benar bisa. Saya yakin Bapak Ibu belum ada yang buat ini, termasuk saya. Karena saya yang tidak pernah buat RPP Bapak Ibu. Serius Pak. Jadi saya nggak buat RPP dari dulu. Modul ajar saya ambil dari beberapa sumber, gitu kan? Mau ngajar saya coret, seret. Tidak saya lakukan. Kan kalau cari tanda kutip jiplak itu ya, RPP-nya bagus-bagus Pak ya. Saya coret Pak. Saya mesti sedia bolpen atau bolpen merah atau potlot, saya coret. Baru yang saya lakukan, saya tulis tangan. Setelah itu baru ke kepala sekolah minta tanda tangan. Jadi kasarnya saya
tidak membuat modul ajar dari awal. Kalau ada Bapak Ibu yang buat modul ajar dari awal, mengetik sendiri, bener-bener hebat. Ya. Nah, itulah inspirasi Bapak Ibu bagaimana sebenarnya mengajar itu berdasarkan capaian pembelajaran sekarang, bukan buku lagi. Nah, kalau berdasarkan seperti buku sekarang kan gini Pak, tidak sesuai dengan CP ya. Kadang ada saja ya kalau begitu ya. Kita bingung, Talango ngajar ini, di sini ngajar ini. Ya, pernah telepon Talango, orang Talango itu ngebel saya, Pak, sampai kok ngajarnya ini, kan sekarang ini. Saya ketawa aja, karena dia ngajar berdasarkan buku, ngurut aja dari depan ya. Kemudian kita mengajarnya berdasarkan CP setelah ini apa, sehingga bukunya yang lompat-lompat, bukan CP-nya gitu ya. Nah ini tetapi bergantung Bapak Ibu terserah. Nah di sini Bapak Ibu telah mendapatkan materi tentang membangun kompetensi guru. Kalau tadi teorinya banyak, sederhananya Bapak Ibu kompetensi pedagogik yang perlu diingat, satu, memahami karakteristik peserta didik, mampu mengajar, ya, mampu melakukan kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada murid, mampu menggunakan media pembelajaran, mampu memahami lingkungan ajar, itu pedagogik Bapak Ibu. Kalau mampu mengembangkan media pembelajaran, mampu mengembangkan metode, itu namanya profesional, gitu ya. Jadi kompetensi sosial, bagaimana hubungan guru dengan guru, guru dengan peserta didik, guru dengan kepala sekolah. Nah, itu interaksi sesama rekan sejawat warga sekolah, itu kompetensi sosial. Itu intinya yang harus dipahami. Kompetensi pribadi, bagaimana Bapak Ibu menampilkan kepribadian sebagai guru. Jangan sampai Anda sebagai guru, mohon maaf ya Bapak-bapak, di kelas masih merokok. Ya, di lingkungan UKS masih merokok, atau datang ke sekolah parkirnya kocar-kacir. Saya pernah di sekolah Pak, jaga pintu, ujuk-ujuk wali murid mau masuk ke dalam, tentara lagi kan. Saya sudah bilang berhenti Bapak, di sini banyak anak-anak, turun saja kalau mau sepeda motor masuk. Karena saya kalau masih ada siswa mau masuk ke lapangan sekolah itu turun kalau ada siswa, bahaya. Kecuali sore tidak ada siswa, tidak ada masalah. Itu kepribadian. Nah, yang dimaksud Bu Fitri itu kemampuan pedagogik di dalam pembelajaran mengajar bagaimana menyenangkan dengan model yang sudah disampaikan, integrasi dengan literasi numerasi. Yang berkaitan dengan dunia membaca tadi, itu literasi gampangannya Bapak Ibu. Misalnya Bu Fitri mengatakan, sebelum pembelajaran anak-anak diminta menyimak dan membaca. Masuk kegiatan apa? Literasi. Guru menyampaikan seperti ini, anak-anak, hari ini mendung, sebentar lagi ini hujan. Bu Fitri kira cuaca hari ini adalah 29 derajat Celcius. Masuk numerasi. Jadi itu bukan matematika Bapak Ibu ya, bukan matematika. Memperhitungkan cuaca, memperhitungkan jarak, memperhitungkan suasana, itu numerasi. Kalau matematika jelas 1 tambah 1, 2 tambah 2 itu matematika. Jadi numerasi seperti yang dijelaskan tadi tidak serta-merta yang berhubungan dengan matematika saja. Integrasinya, ini contohnya tadi materi apa? IPAS ya? IPAS Bapak Ibu. Dalam IPAS saya pernah mengatakan, anak-anak tutup, saya guru kelas 5 ya, tutup hidung. Coba Bapak Ibu praktekkan sekarang. Bu Fit, praktekkan sekarang. Semuanya tutup hidung. 1, 2, 3. Hitung Bapak Ibu. Anak-anak yang tidak kuat lepas saja. Tidak kuat lepas saja, lepas saja. Yang tidak kuat lepas saja. Hanya bukan Bapak. Akan selesai. Literasi apakah? Numerasi. Menghitung denyut nadi, kecepatan nafas, mengukur waktu seberapa. Numerasi Bapak Ibu. Pelajarannya apa? IPAS kontekstual. Saya Bapak Ibu ngajar IPA, anak-anak pakai plastik. Ya. Sampurana ya.
Sut, gini Pak, nggak bisa napas. Tak bisa napas kalau dengan plastik. Buka plastiknya, saya tinggal tanya, apa kesimpulannya? Gitu top pematiknya, anak-anak udah rame. Ternyata Pak sesak napas. Ternyata kalau ada plastik nggak bisa napas. Ternyata kalau ada hambatan di dalam kulit, di dalam hidung tidak bisa bernapas. Kontekstual. Anak-anak keluar. Kalau pangan Bapak Ibu, panas Pak, panas. Materinya tetap kipas, radiasi, mengukur derajat panas, numerasi. Gampang kan? Gampang Bapak Ibu. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kita udah mempraktikkan. Cuma mungkin baru sekarang ilmu baru dari Bu Fitri bahwa oh ini masuk literasi, oh ini masuk numerasi. Nah yang terpenting kita ada di level mana tadi? Nah itu jangan sampai di level paham terus, paham, jelas, belas, ngelakoni, jelas, tidak gitu. Jadi sedikit demi sedikit dikerjakan pada tataran praktik. Kalau saya sendiri ngajar tak banyak bicara loh. Pekat ngajar sama lo, kecuali guru kelas 1 ngajarnya pakai ini terus ya. Tidak selalu juga main-main ya. Main-main. Nah, misalnya kelas 1. Coba sekarang gerak motorik kasar. Pelajaran apa itu, Pak? Olahraga. Melompat 1, 2, 3. Masuk numerasi. Nah, itu gampangnya di situ. Nah, tidak banyak yang akan saya tambahkan Bapak Ibu, tolong nanti proaktif di KKG. Kepala sekolah kita sedang studi banding, tetapi gak apa-apa Bapak Ibu termasuk orang yang beruntung bisa mendapatkan ilmu di sini. Sertifikatnya nanti juga untuk PMM. Kalau belum masuk RKH, ubah RKH, tambahi sekarang ya. Nah, sekarang dari dinas Bapak Ibu ada deadline hari ini, betul Pak dia? Hari ini deadline dari Dinas Pendidikan, Bapak Ibu harus menyelesaikan pelatihan mandiri apa? Inklusi, benar. Hari ini terakhir Bapak Ibu harus selesai. Minimal hari ini Bapak Ibu mendapatkan surat keterangan selesai topik. Ya, hari ini terakhir, tanggal 12 nah sekarang. 12 terakhir. Jadi sekolah Bapak Ibu akan dipotret oleh dinas siapa yang belum sampai hari ini pelatihan mandiri inklusi. Silakan dikerjakan, di situ ada 4 modul. Setelah 4 modul, Bapak Ibu tinggal unduh surat keterangan selesai topik. Saya yakin Pak Ibu belum gitu. Sama. Ngaku malah bener. Nah itu. Terima kasih Bapak Ibu. Salam hebat, salam luar biasa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dari saya sekian saja. Semoga kita bisa bersua kembali di masa-masa minggu-minggu berikutnya. Demikian dari pengurus KKG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau nambah konsumsi ngambil sendiri, gak apa-apa. Pokok tak tulus. Silakan foto-foto gantian, silakan dengan narasumber kita. Apa namanya? Ini, Paulin, ya, ini tahunnya.